Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. SMK PAB 8 Sampali wujudkan literasi finansial remaja lewat program Klik bersama Astra Finansial dan Sekolah Literasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, anak ibu semua, para pengurus OSIS, kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan yang judulnya literasi keuangan. Literasi keuangan ini adalah sebuah atau salah satu kegiatan kita untuk bantu atau memberikan wawasan baru kepada kalian tentang pentingnya literasi keuangan. Nah, dengan harapan dengan kegiatan ini siswa dapat memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Adanya kegiatan atau kegiatan tentang literasi keuangan. Setelah dibuka dengan pemahaman berdasarkan tentang apa itu literasi keuangan, siswa mulai diajak menyadari bahwa uang bukan hanyalah soal jumlah, tapi soal kebiasaan. Bahwa cara mereka menggunakan uang hari ini secara tidak langsung sedang membentuk masa depan finansial mereka. Tapi apakah mereka terbiasa mengelola uang atau justru mengabaikan? Literasi keuangan bukan sekedar bisa menghitung dan mencatat, tapi tentang kesadaran untuk memilih, mengambil keputusan yang bijak, realistis, dan bertanggung jawab. Dari sini mereka mulai melihat bahwa keputusan kecil hari ini seperti menunda jajan, mulai menabung, atau mencatat pengeluaran adalah fondasi penting bagi hidup finansial mereka di masa depan. Setelah memahami konsep dasar literasi keuangan, siswa diajak menyelami realita lewat tayangan dokumen. Mereka menyaksikan kisah nyata tentang dampak keputusan finansial yang buruk dan mewujudkan impian karena abai soal uang. Visual demi visual menggugah kesadaran bahwa literasi keuangan bukan teori semata-mata, tapi nyata, relevan, dan menyentuh hidup mereka sendiri. Beberapa siswa mulai merenungi, yang lain saling bertukar pandang. Ini bukan sekedar tontonan, tapi ini cermin dari kemungkinan hidup yang bisa mereka alami. Jika mereka tidak mulai belajar mengelola keuangan sejak sekarang, kapan lagi? Setelah menonton dokumenter, siswa diajak melihat ke dalam diri mereka sendiri. Disinilah kesadaran muncul, ternyata banyak pengeluaran yang tidak disadari, dan lebih sering untuk keinginan, bukan kebutuhan. Aktivitas ini jadi awal mereka untuk mengelola uang, bukan hanya membelanjakan. Satu aplikasi di Play Store itu namanya Buku Kas. Ya, di situ kalian bisa catat penerimaan kalian, apakah kalian penerimaannya harian atau penerimaannya mingguan. Dan cara penggunaan dari Buku Kas. Setelah sesi diskusi, siswa diminta mengunduh aplikasi Buku Kas. Mereka mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran selama 6 hari ke depan dengan penuh. Mulai dari uang saku, belanja kecil, hingga tabungan harian. Lewat proses ini mereka belajar saling terbuka. Hasil dari yang kita catat dalam harian tadi. Pemasukan kita adalah 200.000, pengeluaran kita ongkos 10.000, jajan kita 15.000. Hasilnya sisanya adalah tinggal 175.000. Di sini ada langsung tertera saldo. Artinya itulah tinggal sisa uang jajan kalian mingguan. Bukan tentang seberapa besar uangmu, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Setelah
Setelah 1 minggu penuh mencatat di aplikasi buku kas, kini tiba waktunya siswa melangkah ke tahap berikutnya. Pertemuan kedua ini, guru mulai menjelaskan bagaimana data yang sudah dicatat akan diolah dan dituangkan ke lembar kerja siswa. Ini akan menindaklanjuti tentang catatan atau jurnal harian kalian. Kita akui kalian akan masuk ke penerimaan berapa setiap harinya. Kita akan kita masukkan ke sini. Contoh di sini nanti ini lembar kerjanya. Di sini ada nama, ada kelas, ada program kalian isi. Yang berikutnya di sini ada nomor, hari, tanggal, uraian kegiatan. Setelah lembar kerja siswa dibagikan, masing-masing siswa mulai menyalin kembali catatan dari aplikasi buku kas. Setiap pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama 6 hari terakhir dituliskan ulang dengan rapi dan sistematik. Proses ini bukan sekadar menyalin angka, tapi menjadi momen refleksi tentang bagaimana mereka menggunakan uang dan apa makna di balik setiap pengeluaran. Tanggalnya, lalu kemudian ada baca di sini donasi. Tuliskan di keterangannya donasi. Berapa nilainya? 1000. Nah, 1000 ini masuk ke mana? Kalian pilih di antara ini semua. Dia masuk kebutuhan kah, keinginan kah, atau dia invest? Dari hal yang kecil hingga hal yang besar, setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan teliti. Jajan, belanja online, hingga sisa kembalian, semua masuk dalam catatan keuangan pribadi. Melalui proses ini, siswa mulai menyadari bahwa setiap rupiah punya cerita dan setiap kebiasaan punya Kalau dibuat dampak. total jumlah, maka dihitung persennya. Persen berdasarkan penerimaan ya. Mulai mempresentasikan catatan keuangan mereka. Dari pemasukan hingga pengeluaran, semua dibedah dan dihitung dalam bentuk persentase. Di sini terlihat uang mereka paling banyak habis kemana, kebutuhan, keinginan, atau justru Yang investasi. kebutuhan di bawah 50% coba angkat tangan. Di bawah 50%. Pas 50 gitu. Pokoknya dia di bawah 50% dulu. 1, 2, 3, 4. Oke. Dari catatan yang sederhana, muncul kenyataan yang tak disangka. Ada yang kaget karena lebih banyak membelanjakan uang untuk keinginan sesaat. Ada pula yang mulai bangga karena menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Di titik ini belajar tentang setiap angka punya cerita. Setelah mengenal alur pemasukan dan pengeluaran mereka sendiri, siswa diajak melangkah lebih jauh, memahami tentang investasi. Bahwa uang bukan hanyalah untuk dibelanjakan, tapi bisa ditanam untuk tumbuh. Mereka memulai mengenal konsep investasi, menunda kesenangan hari ini demi hasil yang lebih besar di masa depan. Bentuknya beragam, ada yang berupa emas, logam, hingga reksadana. Namun ada juga investasi yang tak kasat mata, seperti ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Investasi bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi tentang kemauan untuk memulai sedini mungkin. Ini mereka belajar satu hal yang penting. Setiap pilihan hari ini bisa jadi pijakan atau jebakan untuk masa depan. Maka bijaklah memilih, karena masa depan tak dibentuk oleh keberuntungan, tapi oleh keputusan yang berani kita buat hari ini. Kini saatnya belajar dengan cara yang menyenangkan. Bermain jago finansial, sebuah simulasi kehidupan di mana setiap keputusan membawa konsekuensi. Ada harus begini sepakat dengan kelompok ya. Berapa kita ibaratkan kehidupan kalian yang kalian buat. Jadi nggak tahu nanti perjalanan kita ini gimana. Kalau nanti kamu berhenti, ambillah kartu kuning. Keluar dana 100, tambahan uang dari saudara 10.000. Dua putaran yang seru membuka mata bahwa hidup penuh pilihan dan resiko. Layaknya monopoli kehidupan, permainan ini mengajarkan cara jadi jago finansial dengan cara yang menyenangkan. Setelah 2 putaran berjalan, diskusi antar kelompok pun dimulai. Sebelumnya, setiap tim diberi saldo awal 1 juta rupiah. Sepanjang permainan, mereka dihadapkan pada berbagai kartu kejutan. Ada yang membawa pemasukan dan ada pula pengeluaran.
Mereka harus cermat, memilih apakah uang itu dialokasikan untuk investasi, kebutuhan, atau sekedar keinginan. Menariknya ada kelompok yang justru berakhir minus. Dari situ mereka belajar satu hal penting, bahwa mengelola uang bukan sekedar mencatat, tapi juga soal kesadaran dalam mengambil keputusan. Kami dikeluarkan 400.000 dan akhirnya 600.000. Dan gitu kalau investasi 200.000 yang akhirnya 220.000, pengeluarannya 400.000 dan akhirnya 575.000. Semuanya 200.000, akhirnya 675.000. Untuk investasinya awalnya 300.000, akhirnya 33 juta 121.967 rupiah. Ya. Terus pengeluarannya yang awalnya 500.000, akhirnya tuh minus 295. Bijak finansial harus dimulai dari sejak sekarang, karena masa depan bukan soal seberapa banyak uang, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Jika saya memiliki uang 1 juta, saya investasikan dengan emas. Beberapa bagian dari uang itu ada 50%-nya untuk kebutuhan saya, untuk saya simpan, 30%-nya untuk investasi emas, dan 20%-nya untuk kebutuhan saya sendiri. Bagian uangnya, mungkin uangnya itu akan saya bagi, 50% mungkin saya investasikan, 20% untuk saya simpan, dan 30% untuk kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Bunga. Jika saya punya uang 1 juta, 50%-nya untuk kebutuhan saya, sisanya diinvestasi di reksadana. Halo Cece Sawah, perkenalkan nama saya Yoga Pratama Ramadan. Tanpa saya sadari, uang jajan saya cepat habis karena langsung digunakan di awal minggu. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Alafa. Tantangan terbesar saya adalah susah menahan keinginan jajan walau nggak lapar. Perkenalkan, nama saya Najwa, nama saya Akhil. Supaya bisa beli kebutuhan sekolah dan meminta orang tua. Ingin membantu kedua orang tua dan biar bisa lebih mandiri aja. Halo CCSku, perkenalkan nama saya Nadir Ilham. Ulang, saya alokasikan keuangan dengan lebih baik. Oke, Jess. Halo Lele Awak, perkenalkan nama saya Cuki Winata. Saya akan memulai hari pertama dengan budgeting. Halo, saya Naila. Saya belajar bahwa sabar saat berbelanja bisa bikin keuangan kita menjadi lebih sehat. Kalau bisa diulang minggu ini, saya akan berpikir 2 kali sebelum memulai belanja. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Pamudi. Saya bakal mengatur keuangan saya lebih kecil dari minggu kemarin. Halo, perkenalkan nama saya Alfatri RCM Pratama. Jajan dan pilih-pilih pengeluaran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hina Amira. Awalnya saya mengira kegiatan literasi ini akan diam saja, tapi ternyata membuka pikiran saya terhadap kebiasaan keuangan pribadi saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Farel. Setelah mencatat pengeluaran saya sendiri selama 5 hari, saya menyadari bahwa banyak pengeluaran saya yang tidak penting dan bisa Perkenalkan nama saya Rasya Ditya. Melalui permainan jago finansial, saya mempelajari bagaimana menyusun strategi keuangan dari nol. Rasanya seperti menghadapi situasi nyata. Perkenalkan, nama saya Farid Ramadana. Saat diberi kejadian tak terduga dalam suatu permainan, saya akan menjadi paham mengapa pentingnya menyiapkan dana darurat. Dan tidak hanya itu, saya lebih berfokus pada suatu pengeluaran sehari-hari. Halo guys, aku Rizky Hani. Kegiatan ini membuat aku belajar bahwa perencanaan keuangan itu harus sesuai kebutuhan dan kemampuan kita, bukan tentang keinginan satu. Hai everyone, perkenalkan saya Cika Clara. Terima kasih atas kegiatan ini. Kami jadi lebih sadar bahwa mengelola uang bukan hanya sekedar angka, tapi soal kebiasaan dan tanggung jawab. Terima kasih. Senka, Bisa, Senka, hebat, Senka PB 8 Sepali. Luar biasa.